kita klik aplikasi SHC-nya. Seperti ini, kita lakukan pencarian untuk pelatih tenis. Nah, ini kan banyak banget nih list yang sudah direkomendasikan oleh SHC. Nah, ini Mbak salah satunya. Tuh lihat, dia sudah punya lisensi Mbak. Wah, Lengkap ya? lengkap banget. Terus? Wah, prestasinya juga banyak loh Mbak, dan bagus. Kalau aku ingin menghubungi beliau, bagaimana? Mbak langsung klik aja tombol WhatsApp di sini. Oke, kita klik. Sudah deh. Oke, coba ya. Oke. Download aplikasi SHC dulu Mbak. Kami memahami kebutuhan para pelaku olahraga di era digital seperti saat ini. Sport Human Connection adalah jejaring komunikasi dan informasi bagi insan olahraga. Sport Human Connection dikembangkan dengan harapan supaya para pelaku olahraga dapat mempromosikan profesi dan kompetensinya kepada seluruh masyarakat dan juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi seputar pelaku olahraga jika memerlukan jasa di bidang keolahragaan. Setelah menggunakan aplikasi SHC, banyak feedback yang saya dapatkan dari aplikasi ini. Calon atlet dan orang tua dapat menghubungi saya langsung. Permintaan bimbingan latihan pun berdatangan. Menurut saya, SHC sangat membantu profesi saya sebagai pelatih bola basket. Saya mengenal Coach Daniel itu melalui aplikasi SHC. Awalnya saya tahu ada pemain timnas Indonesia Putri berasal dari Kota Malang bernama Lady. Setelah saya telusuri menggunakan aplikasi SHC, ternyata mulai kecil Lady dilatih oleh Coach Daniel. Langsung saja saya hubungi Coach Daniel dan saya meminta saran untuk bergabung di klub. Saya direkomendasikan untuk bergabung di Bima Sakti Basketball Academy, tempat di mana Coach Daniel melatih. Ternyata di Bima Sakti banyak pelatih yang berkompeten. Karena ada dari mereka merupakan mantan pemain timnas, mantan pemain liga profesional, dan mantan pemain kampus nasional. Dan kebetulan juga Lady berlatih di Bima Sakti. Ya, berkat aplikasi SHC, anak saya berada di sini. Dan saya banyak mengenal orang yang berpengalaman di bidang bola basket. Saya menyarankan para pelatih olahraga, atlet, dan juga klub olahraga untuk mendaftarkan diri di aplikasi SHC ini. Karena memang SHC ini memudahkan kita untuk mempublikasi profesi, kompetensi, dan juga prestasi kita dalam bidang olahraga. Bagaimana tanggapan pelatih olahraga tentang SHC? Dulu saya menjadi pelatih gimnastik, Mas Abi. Kita sangat menunggu sekali ada sebuah gagasan yang sangat luar biasa seperti yang sudah dilahirkan oleh Mas Abi, sebuah aplikasi memang yang sangat ditunggu-tunggu oleh cabang olahraga ini sebenarnya. Ini merupakan sebuah terobosan dan saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu terdahulu. Yang ini kurang keren. Kenapa Mbak? Kok kayaknya bingung gitu? Iya, aku lagi cari pelatih tenis nih buat aku. Oh, pakai SHC aja Mbak, Sport Human Connection. Pas banget, aku udah punya aplikasinya. Oke, langsung kita klik aplikasi SHC-nya. Seperti ini, kita lakukan pencarian untuk pelatih tenis. Nah, ini kan banyak banget nih list yang sudah direkomendasikan oleh SHC. Nah, ini Mbak salah satunya.
Tuh lihat, dia sudah punya lisensi, Mbak. Wah, Lengkap ya? lengkap banget. Terus? Wah, prestasinya juga banyak loh, Mbak. Dan bagus. Kalau aku ingin menghubungi beliau, bagaimana? Mbak langsung klik aja tombol WhatsApp di sini. Oke, kita klik. Sudah deh. Oke, coba ya. Oke. Download aplikasi SHC dulu, Mbak. Kami memahami kebutuhan para pelaku olahraga di era digital seperti saat ini. Sport Human Connection adalah jejaring komunikasi dan informasi bagi insan olahraga. Sport Human Connection dikembangkan dengan harapan supaya para pelaku olahraga dapat mempromosikan profesi dan kompetensinya kepada seluruh masyarakat dan juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi seputar pelaku olahraga jika memerlukan jasa di bidang keolahragaan. Setelah menggunakan aplikasi SHC, banyak feedback yang saya dapatkan dari aplikasi ini. Calon atlet dan orang tua dapat menghubungi saya langsung. Permintaan bimbingan latihan pun berdatangan. Menurut saya, SHC sangat membantu profesi saya sebagai pelatih bola basket. Saya mengenal Coach Daniel itu melalui aplikasi SHC. Awalnya saya tahu ada pemain timnas Indonesia Putri berasal dari Kota Malang bernama Lady. Setelah saya telusuri menggunakan aplikasi SHC, ternyata mulai kecil Lady dilatih oleh Coach Daniel. Langsung saja saya hubungi Coach Daniel dan saya meminta saran untuk bergabung di klub. Saya direkomendasikan untuk bergabung di Bima Sakti Basketball Academy, tempat di mana Coach Daniel melatih. Ternyata di Bima Sakti banyak pelatih yang berkompeten. Karena ada dari mereka merupakan mantan pemain timnas, mantan pemain liga profesional, dan mantan pemain kampus nasional. Dan kebetulan juga Lady berlatih di Bima Sakti. Ya, berkat aplikasi SHC, anak saya berada di sini. Dan saya banyak mengenal orang yang berpengalaman di bidang bola basket. Saya menyarankan para pelatih olahraga, atlet, dan juga klub olahraga untuk mendaftarkan diri di aplikasi SHC ini. Karena memang SHC ini memudahkan kita untuk mempublikasi profesi, kompetensi, dan juga prestasi kita dalam bidang olahraga. Setelah menggunakan aplikasi SHC, banyak feedback yang saya dapatkan dari aplikasi ini. Calon atlet dan orang tua dapat menghubungi saya langsung. Permintaan bimbingan latihan pun berdatangan. Menurut saya, SHC sangat membantu profesi saya sebagai pelatih bola basket. Saya mengenal Coach Daniel itu melalui aplikasi SHC. Awalnya saya tahu ada pemain timnas Indonesia Putri berasal dari Kota Malang bernama Lady. Setelah saya telusuri menggunakan aplikasi SHC, ternyata mulai kecil Lady dilatih oleh Coach Daniel. Langsung saja saya hubungi Coach Daniel dan saya meminta saran untuk bergabung di klub. Saya direkomendasikan untuk bergabung di Bima Sakti Basketball Academy, tempat di mana Coach Daniel melatih. Ternyata di Bima Sakti banyak pelatih yang berkompeten. Karena ada dari mereka merupakan mantan pemain timnas, mantan pemain liga profesional, dan mantan pemain kampus nasional. Dan kebetulan juga Lady berlatih di Bima Sakti. Ya, berkat aplikasi SHC, anak saya berada di sini.
Dan saya banyak mengenal orang yang berpengalaman di bidang bola basket. Saya menyarankan para pelatih olahraga, atlet, dan juga klub olahraga untuk mendaftarkan diri di aplikasi SHC ini. Karena memang SHC ini memudahkan kita untuk mempublikasi profesi, kompetensi, dan juga prestasi kita dalam bidang olahraga. Bagaimana tanggapan pelatih olahraga tentang SHC? Dulu saya menjadi pelatih gimnastik, Mas Abi. Kita sangat menunggu sekali ada sebuah gagasan yang sangat luar biasa seperti yang sudah dilahirkan oleh Mas Abi, sebuah aplikasi memang yang sangat ditunggu-tunggu oleh cabang olahraga ini sebenarnya. Ini merupakan sebuah terobosan dan saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu terdahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di acara Workshop Nasional Aplikasi Sport Human Connection sebagai penunjang profesi atlet Indonesia di era digital. Yang terhormat Bapak Abi Fajar Fatoni, SPD MPD, selaku narasumber kita pada hari ini, juga para peserta workshop nasional yang kami banggakan. Senang sekali di sini saya Faiza Salsabila yang akan memandu jalannya acara workshop nasional di siang hari ini. Oleh karena itu, izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama yakni pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sesi foto dan doa bersama, kemudian menuju ke materi dan sesi tanya jawab, serta ada penyampaian kompetisi akun peserta terbaik. Jadi, pastikan teman-teman peserta stay hingga akhir, dan juga ditutup dengan penutup. Sebelum memulai acara pada siang hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk memposisikan diri dalam sikap sempurna. Kepada panitia yang bertugas, kami persilahkan. Baik, selanjutnya mohon izin untuk kita bisa melakukan dokumentasi bersama. Mumpung masih semangat ya, ini pada ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya. Sebelum agak sore biasanya loyo. Nah, tapi karena ini para pelaku olahraga, insya Allah semangatnya membara terus. Baik, saya beri kesempatan 1 menit bagi yang belum on cam, kami persilahkan untuk on cam terlebih dahulu. Nah, ini sudah ada Kak Uni Taskia, ada Pak Syahriadi tadi on cam ini jadi off cam nih. Baik.
Mungkin ada yang masih mau pakai kerudung dulu, biasanya ibu-ibu tuh rada rempong ya. Ini ada Bu Eli Mulyawati nih, Masya Allah semangat sekali ya. Baik. Selanjutnya, sesi foto bersama akan dipandu langsung oleh Saudara Aditya Yuda Pratama selaku PIC. Kepada Saudara Adit, kami persilakan. Baik, mungkin saya bantu hitung bersama-sama. Silakan disiapkan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia untuk melakukan sesi dokumentasi bersama. Para peserta workshop nasional yang berbahagia, mari kita bersama-sama berdoa agar acara kita kali ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Doa akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Aslam Bahris. Kepada Saudara Aslam, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Izinkan saya memimpin doa secara Islami. Bagi yang non-Muslim bisa berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Mari kita berdoa bersama. Semoga kegiatan kita pada siang hari ini diberi kelancaran, keberkahan, dan semoga dapat memberi manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahli wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudhhiruna biha min jami'as sayiat wa tarfa'una biha min jami' وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وعبد الممات. اللهم إني نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في العلم وبركة في الرزق قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وعنا الحساب. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر وأعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالخير واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Saudara Aslam yang sudah memimpin doa. Kalau orang-orang sering mengatakan tak kenal maka apa nih biasanya? Maka Kata cinta. oh, kata cinta sayang ya. Kalau saya rada beda ya, tak kenal maka tak aruf. Nah, baru nanti setelah ta'aruf, khitbah, nikah baru boleh sayang-sayangan ya. Nah, sama juga dengan aplikasi SHC ini, sedikit saya kasih gambaran. Jadi, Sport Human Connection atau SHC adalah aplikasi yang menghubungkan para pelaku olahraga dan juga masyarakat. Pelaku olahraga sendiri meliputi pelatih, atlet, wasit, master, fisioterapis, dokter olahraga, psikolog olahraga, ahli gizi, lembaga olahraga, klub olahraga, komunitas olahraga, perguruan bela diri, dan lain-lain. Aplikasi SHC ini menjadi sebuah platform yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dan mencari informasi yang berkaitan tentang profil dan prestasi para pelaku olahraga. Sehingga diharapkan melalui aplikasi SHC bisa meningkatkan peluang entah itu kerjasama, kolaborasi, pencarian dan penyediaan layanan di bidang olahraga dan juga motivasi meningkatkan prestasi. Nah, supaya semakin sayang jangan sampai terlewat materi dari pemateri kita yang luar biasa. Namun sebelum itu izinkan saya untuk membacakan CV beliau terlebih dahulu. Boleh dibantu untuk ditampilkan, baik.
Jadi pemateri kita pada hari ini adalah Bapak Abi Fajar Fatoni MPD ya. Beliau Arema asli, lahirnya di tahun 1992, kemudian juga ada kontak beliau di sana. Riwayat pendidikan S1 dan S2-nya di Universitas Negeri Malang ya, se-alma mater dengan saya nih. Ada juga, apakah ada dari sini yang di UM juga? Silakan boleh diramaikan ya kolom chatnya. Kemudian dengan pengalaman pekerjaan dan pelatihan serta organisasi yang sangat banyak, serta prestasi dan penghargaan saat ini sebagai dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan UM. Kalau ingin cari lagi tentang beliau, ada di karya tulis ilmiah beliau di Google Scholar, bisa dicari ya. Tadi malam sempat saya cari dan luar biasa banyak sekali yang sudah mensitasi. Jadi sudah tidak kita ragukan lagi kepakaran beliau di bidang olahraga dan kesehatan. Langsung saja kita masuk ke acara inti yang ditunggu-tunggu, yakni penyampaian materi oleh Bapak Abi Fajar Fatoni SPD MPD. Waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih Mbak Faiza. Apakah suara saya terdengar, Mbak? Halo, masih mute, Mbak? Terdengar, Bapak? Oke, Alhamdulillah. Berarti ini langsung saya mulai, Mbak ya? Iya, boleh. Silakan, Bapak. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Abi Fajar Fatoni. Semoga keadaan Bapak Ibu sekalian sehat walafiat, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesehatan sehingga kita hari ini secara bersama-sama dapat berkumpul dalam workshop nasional aplikasi SHC sebagai penunjang profesi atlet Indonesia di era digital. Saya langsung share screen saja, mohon izin. Oke. Saya kecilkan dulu. Apakah sudah terlihat screen saya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, dan bahkan mungkin di sini ada adik-adik ya, karena memang banyak peserta kita dari para atlet di seluruh Indonesia, terhitung kemarin ada lebih dari 5 provinsi yang sudah mendaftar dalam kegiatan ini. Nah, ini adalah tahun keempat kita SHC dalam mempublikasikan aplikasi ini. Tahun pertama dulu pada tahun 2020 saat pandemi sedang rame-ramenya di Indonesia, kita dulu pada tahun 2020 mengundang para pelaku olahraga, baik itu para pelatih, atlet, kemudian para manajemen lembaga olahraga, fisioterapis, kemudian dokter olahraga dan juga measure. Karena memang pada saat itu aplikasi SHC hanya menampung 4 pelaku olahraga tersebut. Kemudian pada tahun 2021, alhamdulillah SHC ini mendapatkan predikat juara 3 nasional dalam kompetisi inovasi yang diselenggarakan oleh Menpora. Dan saat mengikuti kompetisi itu banyak disarankan bahwa pelaku olahraga itu tidak hanya dari 6 tadi, maka kami melakukan upgrade dan menambah user di aplikasi ini menjadi tambahannya yaitu psikolog olahraga, ahli gizi, kemudian wasit. Nah, sehingga di aplikasi SHC ini menampung beberapa profil dari pelaku olahraga yang dimana profil itu nanti bisa kita publikasikan kepada masyarakat sehingga kita sebagai pelaku olahraga ketika dibutuhkan oleh masyarakat tentang layanan jasa di olahraga itu kita siap, atau mungkin masyarakat lebih mudah
menghubungi atau berkomunikasi dengan kita melalui SHC ini. Nah, ini adalah tahun keempat. Setelah tahun 2022 kemarin kita mengundang para lembaga olahraga. Harapannya memang dengan adanya komunikasi dengan lembaga olahraga, entah itu klub atau sekolah atau mungkin dari induk-induk olahraga organisasi, harapannya kita bisa dibantu untuk mempublikasikan kepada teman-teman pelaku olahraga di daerah masing-masing. Namun pada kenyataannya memang mungkin presentasinya meningkat hanya sekitar 45% saja. Aplikasi ini di-download oleh beberapa pelaku olahraga. Sehingga di tahun keempat ini kita mencoba untuk istilahnya silaturahmi ya dengan teman-teman atlet ataupun ex-atlet di Indonesia. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, bahwa ini nggak kelihatan ya di sini ya, di atas agak tertutup pastinya ya. Iya, Pak. Saya hilangkan. Oke. Oke. Nah, di industri olahraga itu ada banyak sekali yang terlibat pada bidang kita, Bapak Ibu. Nah, yang saat ini banyak berkembang itu adalah industri-industri produk olahraga, di mana di industri itu banyak menghasilkan produk-produk yang digunakan untuk fasilitas olahraga. Salah satu contoh di gambar ini adalah para pengrajin bola, kemudian bahkan egrang pun itu menjadi produk olahraga dan bisa dipasarkan di marketplace pada saat ini. Sehingga dari bidang olahraga atau eksistensi olahraga ini sebenarnya bisa menunjang perekonomian pada berbagai industri ataupun kalangan-kalangan masyarakat secara meluas, termasuk mungkin produk olahraga seperti bola atau egrang ini mungkin orang yang memproduksi ini bukan orang olahraga atau orang yang berkecimpung di bidang olahraga, tapi mereka bisa memperoleh memperoleh pendapatan dari eksistensi di bidang olahraga ini. Coba saja kalau misalkan olahraga sepak bola, kita yang menghidupkan para pelatih olahraga, atlet olahraga setiap hari latihan, setiap minggu latihan berkompetisi, kemudian hingga istilahnya memancing para masyarakat untuk menikmati tampilan dari permainan sepak bola, kemudian datanglah penonton. Nah, itu kan menjadi suatu eksistensi dan suatu hiburan tersendiri ketika banyak masyarakat yang tertarik atau berminat dalam kegiatan olahraga itu, pasti ini akan menjadi peluang bisnis ataupun peluang pendapatan ekonomi bagi masyarakat yang bisa memanfaatkan. Salah satu contohnya sepak bola ini. Misalkan bola ini tidak ramai di Indonesia, mungkin industri olahraga industri produk olahraga berupa bola ini juga tidak akan jalan. Jadi dari kegiatan kita yang menghidup-hidupkan olahraga, kita sebagai atlet melatih talenta kita sebagai pelatih meracik semua program latihan untuk mendapatkan talenta murid kita yang maksimal. Ternyata ada pihak-pihak yang mendapatkan manfaat itu, dan itu tidak masalah. Itu artinya apa yang kita lakukan ternyata bermanfaat bagi masyarakat luas. Nah, selain itu, industri yang istilahnya memiliki dampak yang sangat besar dari adanya eksistensi olahraga itu adalah event organizer. Di mana event organizer ini biasanya mereka menyelenggarakan sebuah kompetisi olahraga yang di dalamnya nanti pasti akan mengundang para penonton. Apa yang dijual dari mereka adalah tampilan atau talenta-talenta atlet kita. Dari mana atlet kita dapat? Dari hasil didikan para pelatih. Nah, event organizer kita bayangkan berapa yang mereka dapatkan dari setiap tiket yang dijual. Nah, itu juga merupakan ladang lapangan pekerjaan bagi orang-orang di luar olahraga tapi memperoleh pendapatan dari bidang olahraga. Seperti itu. Nah, ini satu contoh di gambar
Kita bayangkan saja di DBL ini mereka semakin besar, cabang-cabangnya di mana-mana, bahkan bisa menjadi sebuah PT yang bisa menjalankan perekonomian mereka itu bergerak di bidang olahraga ini. Nah, dua industri ini, produk olahraga dan event organizer ini adalah salah satu renungan bagi kita. Kita adalah pelaku olahraga yang istilahnya kita menghidupkan olahraga, dan kita dari manfaat kita menghidupkan olahraga itu sudah memberikan manfaat bagi pihak-pihak di luar bidang olahraga. Contohnya di bidang industri produk alat-alat olahraga dan event organizer ini. Nah, kita sendiri sebagai pelaku olahraga jangan sampai kita tertinggal dengan manajemen kita. Ya, kalau atlet mungkin kita mendapat bonus atau fee ketika kita memperoleh juara atau mungkin ditunjuk sebagai perwakilan untuk kompetisi di tingkat provinsi atau tingkat nasional kayak gitu. Tapi kan itu tidak tiap tahun kita dapatkan. Mungkin saja kesempatan itu datang hanya tahun ini, 2 tahun atau 3 tahun ke depan. Dan setiap tahunnya banyak atlet-atlet baru yang bergabung di kita. Otomatis dengan adanya gabung atlet itu akan menggeser eksistensi kita. Terus apa yang kita bisa berikan manfaat atau kita istilahnya personal branding kita kepada masyarakat atau yang membutuhkan layanan kita, yaitu adalah prestasi dan pengalaman kita. Makanya SHC ini hadir di tengah-tengah pelaku olahraga ini tujuannya apa? Untuk mendokumentasikan semua prestasi dan pengalaman-pengalaman kita. Karena memang di SHC itu ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan untuk mendokumentasikan prestasi kita. Satu contoh, misalkan kita sebagai atlet mendapatkan prestasi di kejuaraan apa. Kita dokumentasikan ke SHC, kita upload bukti-buktinya, misalkan foto pialanya atau penyerahan piala atau piagamnya. Kemudian juga di sana ada fitur yang bisa menampilkan berkas-berkas legalitas kita. Misalkan ya piagam tadi juga bisa dikatakan berkas legalitas. Kemudian seperti misalkan kontrak atau mungkin surat keterangan dari klub atau mungkin dari organisasi induk olahraga yang menyatakan kita bahwa mewakili daerah atau mewakili klub mana untuk berkompetisi itu juga bisa jadikan sebagai berkas legalitas kita atau istilahnya berkas pendukung dari profesi kita sebagai atlet. Nah, selain itu juga di sana juga ada untuk menampilkan atau mengintegrasikan akun-akun sosial media kita dari YouTube, kemudian Facebook, ada Instagram, TikTok, dan lainnya, kita bisa sambungkan di SHC ini. Tujuannya apa? Tujuannya kalau kita mentautkan atau mengintegrasikan sosial media kita di SHC ini, ketika masyarakat nanti mencari atlet, kemudian menemukan profil Anda, dan di situ Anda sudah menyematkan sosial media Anda, nanti orang akan bisa istilahnya mencari informasi dari sosial media Anda. Apa sih kegiatannya di Instagramnya? Oh, dia latihannya di sini. Oh, ternyata dia selain di rumah, selain di lapangan, ternyata dia juga istilahnya ambil jatah atau latihan sendiri di rumah. Oh, aktivitasnya dia setiap hari kayak gini. Oh, ternyata dia makannya pola makannya seperti ini, pagi makan apa, siang makan apa. Oh, ternyata dia tidurnya seperti ini. Oh, ternyata dia sekolah seperti ini. Nah, itu nanti masyarakat bisa menilai, oh, ternyata atlet ini kok bisa, misalkan salah satu atlet dinilai prestasinya banyak, kemudian legalitasnya juga banyak, terlibat di klub mana atau mungkin mewakili daerah mana kayak gitu. Kemudian pasti orang akan kepo, istilahnya ingin tahu kehidupannya seperti apa sih, lihat di Instagram. Nah, siapa tahu kok memang Anda menarik, misalkan Anda sebagai atlet ternyata kok menarik bagi orang yang melihat itu tadi, dan kebetulan orang itu tadi misalnya saja punya putra atau putri yang ingin jadi atlet. Bisa aja
orang itu menghubungi Anda, kemudian bisa berkonsultasi kepada Anda, atau ingin bertemu dengan Anda, sehingga mungkin Anda diharapkan bisa memotivasi putra atau putrinya itu, atau mungkin mengundang Anda di coaching klinik juga bisa. Jadi dengan adanya integrasi, semua bisa berkomunikasi dari berbagai pihak, memudahkan layanan memudahkan kita untuk berkomunikasi kepada setiap individu, itu nanti akan tercipta istilahnya peluang-peluang pekerjaan yang baru. Karena atlet itu sebenarnya yang dijual apa sih? Yang dijual adalah prestasinya kan. Kalau dia memiliki prestasi banyak, pasti banyak orang yang ingin, entah dia ingin mengundang dia di seminar atau apa, atau mungkin mengundang dia ke rumah untuk melatih privat anaknya juga bisa. Nah, selama ini kita itu belum pede, Bapak Ibu dan saudara sekalian, belum pede. Kita lihat bahwa di sekitar kita, tukang las itu lebih pede menyatakan dirinya sebagai tukang las. Misalkan dia tukang las, kemudian memasang tulisan di depan rumahnya, tukang las, atau mungkin tukang tambal ban, atau mungkin tukang apalah gitu. Nah, satu contoh tukang las. Ketika orang melihat tanda bahwa dia itu tukang las, suatu saat orang kalau membutuhkan layanan jasa untuk las, dia pasti akan ingat, oh kemarin saya lihat orang itu di rumah itu ada tukang las, hubungilah. Apalagi ditaruh nomor teleponnya ya. Nah, itu tukang las saja sudah pede. Tapi apakah kita sebagai atlet pede naruh di depan rumah kita atlet pencak silat misalnya gitu? Kita belum pede, Bapak Ibu. Tapi penting nggak kira-kira kalau kita mendeklarasikan bahwa saya ini adalah atlet gitu. Jadi suatu saat ketika ada orang yang membutuhkan layanan atau membutuhkan informasi tentang keatletan, itu bisa datang ke Anda kalau Anda mendeklarasikan sebagai atlet. Ya kan? Tidak mungkin misalkan orang sudah melihat tukang las kemudian dia membutuhkan layanan jasa las tapi dia mencarinya ke barbershop, nggak mungkin. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, harapannya kita itu memberikan suatu inovasi terkait seperti SHC ini. Harapannya apa? Ketika masyarakat itu membutuhkan informasi, pengetahuan, motivasi, kemudian mungkin pengalaman olahraga, itu biar datangnya itu kepada orang-orang olahraga, bukan orang-orang yang lainnya. Sehingga apa yang kita peroleh, misalkan pengalaman, prestasi, itu kita bisa berikan kepada orang lain. Dan pastinya itu nanti akan ada penghargaan untuk Anda. Nah, harapannya industri olahraga ini kita nanti harusnya berkembang. Bayaran atlet itu jangan hanya yang Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo saja yang dapat bayaran gede-gede. Harapannya atlet-atlet kita di Indonesia itu juga mau mendapatkan peluang-peluang pendapatan ekonomi yang lebih lah, tidak hanya dari sekedar kontrak mengikuti kompetisi atau mengikuti klub gitu, tidak. Harapannya mungkin di suatu daerah di daerah yang mungkin jauh dari ibu kota, tapi di situ ada satu atlet yang bagus. Mungkin ada satu sekolah membutuhkan motivasi untuk timnya di sekolah itu. Bisa saja Anda dipanggil, misalkan sekolah itu mencari Anda di SHC. Karena SHC itu bisa mencari seseorang melalui alamat Anda atau mungkin daerah-daerah seperti itu. Nah, mungkin saja kalau orang itu taruhlah misalnya di daerah Malang, saya ingin cari atlet petan misalnya ya, karena atlet petan masih sangat jarang sekarang ini. Atlet petan ada nggak sih di Malang? Cari di SHC. Oh ada, wah ini prestasinya bagus. Kayaknya saya perlu konsultasi atau minta nasihat atau bagaimana gitu. Nah nanti biasa saja Anda dihubungi kalau ada masyarakat yang berminat untuk mohon bantuan Anda seperti itu. Nah, di luar negeri dari berbagai jurnal internasional itu sudah banyak inovasi-inovasi yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku olahraga. Nah, satu contoh ini dari jurnal Managing Sport and Leisure yang ditulis oleh Jia Yikoh dan Ho Ket Leng dari NTU Singapura, ini tetangga kita. Mereka itu meneliti tentang marketing sport coaching, pelatih. Ternyata di sini
mereka melihat dari variabel social network set, layanan yang di apa ya istilahnya ditampilkan di network berbasis internet. Nah, ini hasilnya memang mereka masih dalam pengembangan juga, tapi dia masih khusus untuk pelatih saja, untuk pelatih saja. Nah, kemarin waktu tahun 2021 kita juga sudah ini terbit kapan ya ini? Oh, 2018 ya. Nah, kita tahun 2021 juga sudah mengundang para pelatih, itu juga kita sampaikan kepada para pelatih bahwa melalui SHC ini harapannya nanti kalau ada orang tua yang ingin dilatih Anda, anaknya, misalkan anaknya pengen dilatih Anda, itu bisa menghubungi seperti itu. Nah, kita juga terinspirasi oleh hasil penelitian-penelitian yang ada di luar negeri. Nah, dari itulah SHC ini berkembang tidak hanya pelatih saja, tapi sesuai saran dan masukan dari para expert di bidang olahraga, ternyata user-user itu perlu ditambah, tidak hanya pelatih saja. Kemudian ada atlet lah, ada measure lah. Jadi misalkan teman-teman nanti ya, misalkan kompetisi di luar kota gitu. Waduh, aku capek, aku butuh measure ini. Measure olahraga mana ya yang bagus, cari di SHC. Ada measure nggak di sekitar kota itu. Nanti tinggal dihubungi melalui di tombol WhatsApp itu. Karena di SHC itu juga menyematkan atau mengintegrasikan apa ya WhatsApp kontak WhatsApp pelaku tersebut atau user tersebut. Nah, kemudian ini dari Iran tahun 2020 mereka mempublikasikan bahwa developing Iranian sport coaches personal brand. Mereka meneliti tentang personal branding seorang pelatih. Karena memang karena kita itu menjual jasa, maka kita harus bisa membranding diri kita sendiri. Artinya begini, kalau yang kita jual itu adalah barang, ketika barang ini misalkan saya punya alat, misalkan botol minum ya, saya memproduksi botol minum ini. Ketika botol minum ini dijual ke orang lain, kita bisa membuat lagi. Kita bisa buat lagi sebanyak-banyaknya, kemudian bisa dipakai oleh masyarakat luas. Nah, kemudian masyarakat nanti akan menilai. Di sini di botol itu ada produk, ada mereknya. Oh, ternyata botol ini enak, tidak gampang bau. Kemudian tidak mungkin tidak terlalu ribet masuk tas atau mungkin simple praktis dan lain-lainnya. Suka deh aku beli lagi gitu. Nah, itu branding produk. Tapi kalau kita layanan jasa yang kita branding apa? Ya prestasi kita. Bagaimana kita bisa mempublikasikan apa saja yang bisa kita layankan kepada masyarakat. Contoh misalkan Anda atlet, Anda bisa membranding diri Anda dengan menunjukkan berbagai prestasi Anda. Bisa. Prestasi Anda ini, mungkin masyarakat dengan melihat prestasi Anda, wah ini kayaknya cocok nih kalau untuk melatih anak saya atau menemani latihan anak saya. Gitu. Kemudian mungkin Anda membranding relasi di SHC Anda itu dengan orang-orang yang istilahnya brandingnya bagus juga. Misalkan Anda pernah dilatih pelatih nasional, Anda pernah dilatih oleh pelatih yang berprestasi di tingkat mana, kayak gitu. Karena di SHC itu juga ada fitur relasi seperti Facebook seperti itu. Jadi akun atlet nanti bisa berhubung relasi atau berteman dengan akun para pelatih. Bisa berhubung dengan akun para lembaga olahraga, misalkan klub olahraga Anda atau induk organisasi olahraga Anda di daerah Anda seperti itu. Atau mungkin Anda akan berteman dengan measure atau fisioterapis yang pernah menangani Anda atau ahli gizi yang menangani Anda seperti itu. Karena memang nanti jika itu saling terhubung itu akan menciptakan penilaian masyarakat, oh orang ini ternyata jaringannya luas ya dengan orang ini, pastinya pengalamannya banyak gitu. Satu contoh misalkan measure atau fisioterapis, oh fisioterapis ini pernah menangani atlet nasional gitu. Oh, fisioterapis ini pernah menangani atlet SEA Games atau Asian Games gitu. Misalkan seorang pengen butuh layanan fisioterapis ini nanti bisa menghubungi karena dia melihat oh ternyata fisioterapis ini sudah dipercaya oleh atlet-atlet seperti ini.
Seperti itu. Nah, begitu juga dengan Anda. Oh, ternyata atlet ini pernah dilatih oleh, misalkan kalau sepak bola, pernah mengikuti pelatihan Indra Safri. Oh, berteman dengan Indra Safri. Atau mungkin pernah ikut di Danon, di mana ya? Di Eropa ya, nggak salah. Yang itu. Apa, salah satu program dari, apa itu, Indonesia, apa, Garuda, apa itu. Nah, seperti itu. Nah, kita harus membranding. Artinya membranding itu apa? Kita menunjukkan kepada masyarakat apa yang kita punya. Kita berprestasi, kita diakui oleh lembaga-lembaga, klub, induk organisasi, pemerintah mungkin, atau kita diakui oleh, atau mungkin kita memiliki teman di sekitar kita, pelaku-pelaku olahraga yang berkompeten seperti itu. Nah, itu nanti masyarakat akan menilai ketika melihat SHC itu, sehingga nanti bisa mendapat apa, Anda mendapat peluang untuk dibutuhkan oleh mereka. Nah, ini adalah salah satu apa ya, prestasi yang dicapai SHC pada tahun 2021 kemarin, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, Bapak Ibu, tadi oleh admin sudah di-share di grup link download di Play Store aplikasi SHC ini. Nah, Bapak Ibu bisa mencoba download dan install, bagaimana di dalamnya seperti apa, bisa dilihat di sana. Bapak Ibu, untuk aplikasi SHC ini memang kita masih bergerak atau berada di naungan Google. Kita belum berani ke iPhone karena aplikasi ini masih apa ya, pada penggunaannya itu masih belum rutin setiap harinya. Kan kalau kita pengen masuk ke iPhone itu kita harus kestabilitasan penggunaan aplikasi itu dinilai sama mereka. Kalau memang aplikasi itu jarang dipakai setiap harinya oleh orang-orang, itu nanti akan di take down oleh mereka. Nah, kita bergerak dulu di Google. Rencananya nanti kalau memang di SHC ini sudah ada pelatihnya, sudah ada akun-akun para atlet dan lain-lainnya, kita akan melakukan apa ya, publikasi melalui iklan, dan mungkin kita sebar di beberapa influencer-influencer agar masyarakat itu tahu, oh ada aplikasi ini. Ketika nanti masyarakat sudah buka dan Anda sudah masuk di aplikasi ini, enak, oh sudah ada isinya, ternyata oh ada atlet di daerah saya, oh ada atlet ini. Nah, harapannya bukan hanya dari kita saja yang publikasi aplikasi ini, tapi Bapak, Ibu, saudara-saudari atlet sekalian bisa mengabarkan kepada teman-teman di sekitar Anda bahwa ada aplikasi ini, ke depannya seperti ini. Ibaratkan kita itu seperti Gojek itu loh Bapak Ibu. Profesi Gojek itu sekarang ini menjadi profesi yang bisa menghidupi banyak keluarga kan. Ketika orang butuh ojek, mereka bisa cari tukang ojek di aplikasi Gojek atau Grab atau Maxim dan lain-lainnya seperti itu. Nah, harapannya ini nanti kalau masyarakat membutuhkan, misalkan anak saya kok nggak termotivasi sih latihannya, kok saya pengen butuh orang yang bisa memotivasi anak saya, datangkanlah atlet gitu. Misalkan, Mas, apakah di Malang? Misalkan apa, rumah Anda di Malang gitu, atau masyarakat ini yang membutuhkan ini di Malang. Oh ya, saya masih di Malang, Bapak bisa datang nggak ke sini gitu. Nanti saya undang. Fee-nya berapa ya, untuk apa istilahnya memotivasi anak saya, atau mungkin biaya atau tarif untuk mengundang Anda itu berapa kayak gitu. Sehingga nanti aplikasi ini nanti bisa menyejahterakan kita para pelaku olahraga. Karena sekarang ini yang sejahtera adalah para event organizer, para produsen alat-alat olahraga kayak gitu. Padahal yang menghidupkan olahraga itu ya kita atlet, ya kita para pelatih, ya kita para klub olahraga kayak gitu. Tapi kita dapat pemasukan ekonominya hanya dari itu aja gitu. Kita harus bisa melebarkan sayap, mendapatkan pemasukan ekonomi dari layanan kepada masyarakat seperti itu. Nah, ini salah satu tampilan dari SHC ini. Ketika nanti Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mendaftarkan diri di SHC ini, nanti bisa mengelola
profil-profil seperti ini. Nah, di nomor 1 itu ada menampilkan profil, entah itu nama Anda, bisa ditampilkan, terus Anda sebagai apa? Kalau di contoh ini adalah pelatih ya, pelatih. Kemudian di cabang olahraga apa Anda bisa memasukkan di sini. Terus Anda tinggal di mana, kayak gitu. Nah, ini nanti harapannya di setiap daerah itu apa ya, banyak bermunculan. Oh, ternyata di daerah sana ada pelatih ini. Oh, di daerah sana ada atlet ini. Oh, prestasi di daerah sana itu ternyata seperti ini ya, sudah bagus gitu. Nah, kita publikasikan di aplikasi ini. Nah, selain itu di nomor 2 ini kita bisa menampilkan prestasi. Nah, prestasi nanti bisa dilengkapi dengan foto, mungkin foto bersama ketika mendapatkan hadiah atau diserahkan hadiahnya, atau mungkin foto piagamnya, atau mungkin foto pialanya, seperti itu. Kemudian ada berkas legalitas juga di nomor 4 ini ya. Di nomor 4 ada berkas legalitas, misalkan kalau pelatih ini kan lisensi atau mungkin sertifikat pelatihan dan lain-lainnya. Kalau teman-teman atlet mungkin bisa diupload piagam-piagam penghargaan atau mungkin surat keterangan atau SK dari klub atau pemerintah daerah, seperti itu bisa diupload di sini. Nah, kemudian relasi ini. Nah, relasi ini nanti akan menghubungkan Anda dengan para pelaku olahraga yang lainnya. Dari pelatih, kemudian klub olahraga, kemudian para measure, fisioterapis, dokter olahraga, dan lain-lainnya tadi. Nah, yang nomor 3 yang paling bawah ini adalah fitur komunikasi. Ketika nanti orang atau masyarakat melihat Anda di profil SHC ini, misalkan mereka tertarik gitu ya, tertarik bisa menghubungi Anda secara langsung melalui WhatsApp ini. Jadi namanya aja Sport Human Connection. Kita ingin mengkoneksikan para pelaku olahraga, antar pelaku olahraga dan juga kepada masyarakat. Sehingga ketika kita mencari pelaku olahraga, misalnya atlet itu kita tidak perlu susah-susah lagi. Bahkan kalau di kehidupan nyata kita tidak tahu loh kalau ternyata tetangga kita tuh atlet berprestasi gitu kan ya. Itu tidak tahu karena memang nggak pernah dipublikasikan. Kalau memang dipublikasikan bisa saja kan dia dimintai bantuan, ayolah latih juga anak saya biar mau latihan atau apa aja atau bagaimana kayak gitu. Seperti itu. Nah, di sini nanti ada sih, nanti saya demonstrasikan juga bagaimana aplikasi ini juga terintegrasi dengan pelatih sosial media dari para user pelaku olahraga ini. Nah, sekarang saya pindah dulu. Tujuan dari dikembangkannya SHC ini yang pertama memang kita ingin membangun sebuah komunitas dan hubungan sosial pelaku olahraga secara online. Nah, hubungan sosial pelaku olahraga secara online ini sebenarnya kita juga sudah mengadopsi berbagai sosial media yang lainnya, seperti para saat ini kan kalau di bawah Kementerian Pendidikan itu kan juga sudah membangun marketplace guru juga kan ya. Nah, kita marketplace pelaku olahraga kan juga belum ada. Siapa tahu dari SHC ini bisa menjadi marketplace, ya kita bisa mendeklarasikan diri kita sebagai atlet misalnya, atau ex-atlet yang memiliki pengalaman-pengalaman dahulu. Mungkin nanti dari pengalaman kita, prestasi kita nanti dibutuhkan oleh orang lain. Nah, di sini nanti akan terjadi sosial, interaksi sosial. Sehingga begini, Anda ketika menjadi seorang atlet akan termotivasi untuk meningkatkan prestasi Anda dan akan mengejar prestasi Anda. Satu contoh, kalau Anda nanti berprestasi, nanti akan bermanfaat bagi pelaku olahraga yang lainnya. Satu contoh, misalkan Anda latihan di salah satu klub. Kebetulan klub itu juga mendaftar di SHC, Anda juga mendaftar SHC, kemudian saling berteman di aplikasi SHC. Kemudian Anda mengejar prestasi Anda, terus ketika semua prestasi-prestasi Anda itu sudah terdokumentasi di SHC, klub Anda itu juga akan terangkat karena prestasi Anda.
Karena apa? Oh, masyarakat bisa melihat, oh ternyata klub ini juga mencetak atlet yang prestasinya sebanyak ini ya. Misalkan atlet A atau mungkin ex atlet A kayak gitu. Ternyata atlet klub ini dulu juga sudah mencetak atlet ini dan prestasinya banyak sekali. Otomatis masyarakat nanti juga akan tertarik untuk ikut bergabung di klub itu. Nah, kalau sudah bergabung di klub itu, pastinya klub itu juga akan terangkatlah popularitasnya dan banyak istilahnya tersedot magnetnya karena prestasi Anda tadi. Nah, itu kalau Anda terhubung dengan klub, kemudian prestasi Anda juga berpengaruh pada klub itu. Kemudian misalkan Anda berteman dengan Mesher gitu ya. Sebentar masih ada, kita tunggu sebentar ya Mbak Faiza. Ya, baik Pak. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ketika Anda nanti berrelasi di SHC dengan para pelaku olahraga, jadi prestasi Anda itu nanti juga akan memberikan manfaat bagi orang lain.
Satu contohnya tadi ya seperti klub Anda nanti juga akan terangkat. Misalkan Anda juga sudah pernah ditangani oleh dokter olahraga atau fisioterapis atau ahli gizi seperti itu, dan mereka berteman juga dengan Anda di SHC, dan nanti mereka juga akan terangkat. Misalkan ahli gizi ini ya, misalkan ada orang yang anaknya mungkin pertumbuhannya kurang bagus atau apa, padahal dia tuh juga latihan olahraga kayak gini. Kemudian lihat-lihat di SHC ahli gizi, oh ini ternyata ahli gizi ini berteman dengan Anda gitu misalnya. Kemudian dicek Anda, oh ini prestasinya banyak sekali atlet ini. Pasti ahli gizinya juga berperan dalam prestasi ini. Nah, nanti ahli gizi itu nanti juga akan terangkat popularitasnya oleh masyarakat. Sehingga bisa saja ahli gizi itu akan dibutuhkan masyarakat untuk melayani mereka gitu, dalam hal penanganan gizi atau mungkin konseling atau konsultasi dan lain-lainnya. Sehingga aplikasi SHC ini apa ya, menghubungkan kita dengan pelaku olahraga. Semakin kita melakukan hal positif, misalkan pencapaian suatu prestasi ya, itu akan mengangkat teman-teman kita yang lainnya. Klub juga begitu. Misalkan klub ini bagus dan Anda tergabung di situ, orang ketika melihat Anda, wah ini atlet ini didikan dari klub ini, pasti ini orang ini nggak sembarang atlet ini gitu. Coba sih saya pengen konsultasi ya, gitu. Jadi apa yang kita perjuangkan, apa yang kita raih prestasi kita, yang kita usahakan itu nanti akan bermanfaat bagi orang lain. Selain kita juga akan apa ya, memperoleh manfaat dari apa yang kita sudah kerjakan. Misalkan kita mendapatkan prestasi di kompetisi mana, mengikuti pelatihan di mana dan lain-lainnya seperti itu, kita juga akan terangkat brandingnya ya, diri kita terpublikasi dan terpromosikan ke masyarakat secara online ini, Anda juga akan memberikan manfaat bagi teman-teman Anda yang tergabung di SHC. Seperti itu. Jadi harapannya nanti kita di Indonesia, para pelaku olahraga, baik atlet, pelatih, klub olahraga, ahli gizi, fisioterapis, dan lain-lainnya, saling apa ya, istilahnya saling mengejar prestasinya masing-masing untuk memberikan layanan terbaik mereka, untuk memperoleh prestasi mereka setinggi-tingginya, agar mengangkat dirinya sendiri dan juga mengangkat teman-teman yang sudah terhubung di aplikasi SHC ini. Atau mungkin teman-teman yang memang sudah terhubung atau terjalin hubungan kita dengan mereka. Seperti itu. Nah, harapannya nanti kalau seperti ini, Indonesia akan memiliki banyak apa ya istilahnya bendahara atlet yang melimpah. Karena apa? Dari setiap daerah berapa ya istilahnya menjaga gengsi untuk meraih prestasinya, untuk memenuhi apa yang bisa diisi di aplikasi SHC ini, apa yang bisa ditampilkan, prestasinya apa saja yang bisa ditampilkan di aplikasi SHC ini. Kemudian mereka nanti akan terus berjuang untuk mencapai prestasi-prestasi yang bisa mereka capai, dan pastinya dari hasil perjuangan mereka nanti juga akan membentuk diri mereka sendiri. Misalkan atlet ya, mereka nanti akan menjadi atlet yang bertalenta. Kalau semua daerah nanti termotivasi dan selalu ingin untuk mengejar prestasi dan mempublikasikannya di SHC, itu tadi yang saya katakan, Indonesia akan memiliki banyak bendahara istilahnya bibit-bibit atlet yang bertalenta, yang daya juangnya sudah terbukti dari daerahnya masing-masing. Kemudian bisa memfasilitasi penyajian informasi seperti profil pelaku olahraga. Nah, Anda pelaku olahraga sebagai atlet nanti bisa disajikan informasinya. Misalkan nama Anda siapa, Anda cabang olahraganya apa, kemudian Anda tinggal di mana, nanti bisa disajikan di aplikasi ini. Kemudian memberikan fasilitas akses komunikasi antar pelaku olahraga dan juga masyarakat. Nah, selain kita nanti mungkin dibutuhkan oleh masyarakat ya, misalkan Anda seorang atlet di daerah yang jauh dari ibu kota, kemudian ada klub olahraga sedang kekurangan atlet, mungkin mereka ingin mencari bibit atlet-atlet olahraga dari daerah
Bisa saja nanti mereka melihatnya di SHC ini. Misalkan kalau saya posisi di Jawa Timur, mungkin dari Surabaya sedang mencari di daerah Trenggalek ada atau tidak ya atlet yang apa atlet yang berprestasi di sana. Coba sih saya minta gabung di klub ini kayak gitu. Bisa saja nanti mencarinya di aplikasi SHC. Nah, itu nanti bisa difilter, oh ini dari daerah ini, oh prestasinya ini, oh dia sudah mengikuti kejuaraan ini, oh pelatihnya dia orang ini, oh dia kalau di daerah itu tergabung di klub ini bagus di daerah itu memang, oh dia kayak gini. Nah, itu nanti akan ada penilaian. Nah, kalau memang klub itu nanti tertarik dengan Anda, itu akan mudah. Tinggal klik tombol WA, Anda dihubungi, diajak, dibuatlah kontrak atau bagaimana, atau undangan, mau diajak ketemu dulu, lebih mudah. Daripada dulu susah. Dari dulu susah, kita pengen cari atlet, Coach Indra Safri tahu kan ya, dulu bagaimana beliau awal-awal membentuk timnas dulu, beliau sampai harus datang langsung ke daerah-daerah di seluruh pelosok Indonesia. Nah, mungkin dengan adanya SHC ini mungkin sebelum berangkat ke pelosok Indonesia itu bisa dilihat dulu di SHC atlet di daerah mana atau atlet di daerah itu bagaimana, seperti itu. Nah, nanti bisa didatangi langsung atau mungkin dihubungi dulu melalui WA, bagaimana latihanmu, diinterview dulu. Bisa saja itu terjadi kalau kita memang aplikasi SHC ini nanti kita sudah iklankan, sudah kita publikasikan kepada masyarakat secara luas, dan aplikasi ini bisa menjadi aplikasi yang menjadi aplikasi keseharian para pelaku olahraga. Bisa saja hal itu terjadi. Seperti itu. Kemudian memberikan fasilitas publikasi dan promosi bagi pelaku olahraga kepada masyarakat. Pasti ya, yang seperti tadi yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa memang tujuannya ini adalah untuk mempromosikan kepada masyarakat, termasuk mempromosikan kepada pelaku olahraga yang lain. Contoh, misalkan tadi kan klub mencari atlet, bisa saja ini klub mencari pelatih, bisa nanti kita cek di SHC, oh saya pengen cari pelatih, mungkin kita butuh tenaga pelatih di sini, coba sih cari di daerah itu, katanya daerah itu pelatihnya bagus-bagus, nyatanya kemarin juara Porprov misalkan gitu. Kita cek di aplikasi SHC, oh siapa saja sih pelatih di daerah itu, dihubungilah, kalau sudah cocok bisa dihubungilah dia, di interview dari WA dan lain-lainnya kayak gitu. Sehingga hal ini akan memudahkan kita berkomunikasi antar pelaku olahraga dan para masyarakat, sehingga peluang-peluang pekerjaan, peluang-peluang untuk mendapatkan pendapatan ekonomi tambahan itu bisa terjadi kalau aplikasi ini nanti bisa tersebar dan digunakan oleh masyarakat. Seperti itu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan terkait penjelasan tentang aplikasi Sport Human Connection atau SHC ini. Nah, saya ingin share screen HP saya. Ada apa aja sih di SHC itu, atau mungkin ada trik-trik bagaimana biar bisa memasukkan masukkan foto dan lain-lainnya seperti itu. Bentar ya, saya share screen. Nah, ini di aplikasi SHC ini kan saya masuk sebagai founder test. Nah, di sini sudah banyak pelatih yang mendaftar di sini. Karena memang dari dulu kita, dari 4 tahun yang lalu kita sudah melakukan webinar seperti ini, sehingga sudah banyak juga pelatih yang terdaftar. Kemudian lembaga olahraga juga sudah lumayan ini dari berbagai klub di sini. Nah, misalkan kita nanti cari pelatih gitu ya, atau mungkin cari atlet lah, misalkan ada atlet gitu. Mungkin ada atlet, Anda suka dengan mana, atau mungkin cari di kota mana, itu tinggal kita pilih provinsinya di mana, misalkan di Jawa Barat, kita cari, oh ternyata nggak ada yang dari Jawa Barat, atlet. Atau mungkin kita cari yang dari Jawa Timur lah, misal cari. Oh, belum ada tuh dari Jawa Timur.
Atau mungkin profilnya memang belum dimasukkan dia. Jawa Timur, kotanya Malang. Misalkan kita mau cari di Kota Malang. Olahraganya, cari saja olahraga basket. Nah, ini dia akan muncul atlet di Jawa Timur, Kota Malang, bola basket ada siapa saja kayak ini. Dia akan terfilter. Oh, ada atlet basket ini dan lain-lainnya kayak gitu. Nah, nanti kalau memang sudah banyak yang mengisi, atlet-atlet sudah bergabung dari berbagai daerah, nanti enak kita tinggal cari. Nah, nanti setelah ini tahun depan insya Allah kalau kita dimudahkan jalannya, kita akan publikasi melalui YouTube dan juga Instagram ataupun influencer untuk mempublikasikan aplikasi ini. Tapi saya harap Anda nanti setelah ini juga bergabung di SHC agar Anda juga menjadi pioner di aplikasi SHC ini. Seperti itu. Nah, itu cara mencari. Misalkan salah satu contoh kita sudah mencari atlet gitu ya. Kita sudah mencari, kemudian kita cocok, kita pilih dan kita pengen hubungi dia. Misalkan karena saya cabang olahraganya di bola basket, saya cari di bola basket. Nah, misalkan ini ada Dani Indra ini, saya pengen lihat-lihat, oh profilnya apa sih kayak gitu. Nah, ini mungkin bisa disesuaikan, berkas legalitas ini harusnya diisi berkas-berkas itu ya. Tapi nggak masalah sih, tergantung nanti ya. Gitu. Nah, oh ternyata prestasinya belum ada, belum disematkan di aplikasi SHC sehingga kita tidak tahu aplikasinya apa prestasinya. Kalau kita pengen menghubungi tinggal klik ini aja tombol WhatsApp di bawah ini. Nah, dia nanti akan terhubung ke ini. Kita bisa langsung menghubungi orang tersebut, tinggal kita bilang apa yang kita butuhkan. Tuh. Nah, kemudian di aplikasi SHC ini misalkan saya cari pelatih. Nah, ini profil saya ya, profil saya. Oh, ternyata ada pelatih ini. Misalkan saya ingin lihat pelatih ini. Oh, dia sudah punya lisensi. Oh, dia sudah memiliki sertifikat pelatih fisik juga. Nah, gitu. Oh, ternyata dia juga di bawah ini ada Facebook, Instagram, dan YouTube-nya. Saya ingin lihat YouTube-nya apa aja sih. Bisa dilihat, nanti tinggal diklik aja. Misalnya kita klik begini, dia nanti akan lari ke Instagram. Begitu. Nah, ini akan lari ke Instagram. Oke, kita kembali. Nah, kemudian dari ini semua, di bawahnya masih ada, oh ternyata pelatih ini juga berrelasi dengan pelatih-pelatih ini. Atletnya yang tergabung atau yang dididik adalah ini. Kemudian lembaganya apa saja, dokter olahraga yang pernah bekerja sama siapa saja. Di sini nanti akan muncul ketika kita sudah menghubungkan dengan akun pelaku olahraga yang lainnya, misalnya dokter olahraga, mesut dan lain-lainnya seperti ini. Ahli gizinya siapa, wasit siapa saja, kita nanti akan muncul di sini. Semakin banyak kita berrelasi dengan pelaku olahraga lainnya, itu nanti akan mendapatkan penilaian lebih dari masyarakat atau mungkin pelaku olahraga yang membutuhkan Anda, gitu. Karena dengan banyak relasi pastinya kita dianggap memiliki banyak informasi, kompetensi dan pengalaman yang tidak kurang-kurang lah seperti itu. Nah, nanti cara-cara untuk memasukkan misalkan bagaimana sih mengintegrasikan ini aplikasi sosial media ini nanti adalah. Nanti kalau ingin ditanyakan silakan. Nah, kita berworkshop dulu. Mungkin itu saja demonstrasi yang bisa saya sampaikan kepada Mbak Faiza. Saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Abi Fajar Fatoni SPD MPD atas sharing ilmu dan juga demonstrasinya tadi yang luar biasa ya. Kalau boleh saya simpulkan sedikit dari pemaparan materi tadi, bahwa SHC ini mengkoneksikan antar para pelaku olahraga maupun dengan masyarakat. Kemudian juga terdapat fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan, baik itu menampilkan profil, mendokumentasikan prestasi dan pengalaman, kemudian juga mengintegrasikan dengan akun sosial media sehingga lebih mudah terhubung. Selain itu juga ada fitur berkas legalitas atau berkas pendukung dan fitur menghubungkan akun relasi pelaku olahraga.
Penting sekali untuk meningkatkan personal branding jika kita menjual jasa, tak terkecuali untuk para pelaku olahraga, misalnya melalui publikasi prestasi yang sudah dicapai maupun relasi sesama pelaku olahraga. Jadi harapannya Bapak Ibu maupun saudara-saudara di sini bisa memanfaatkan aplikasi SHC yang luar biasa ini ya. Kalau misalnya tadi dari 5 provinsi mungkin nanti ke depannya SHC bisa sampai ada di 34 provinsi para pelaku olahraga yang memanfaatkan begitu ya. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman-teman peserta jika ada yang ingin ditanyakan silakan untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya, akan kami batasi untuk 3 orang penanya. Baik, kami persilahkan mungkin kalau terkendala on mic bisa juga melalui kolom chat. Ini ada yang bertanya Mbak di chat kayaknya. Oh ya, boleh, boleh Bapak. Bu Eli ya, buka aplikasi SHC-nya pakai password atau token ya. Nah, ketika nanti kita mendaftar awal Ibu, kita nanti akan ada token yang dikirimkan ke nomor Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika nanti daftar, pastikan nomor yang dimasukkan itu nanti nomor yang benar-benar aktif. Sehingga nanti token dikirimkan ke Bapak Ibu, nanti benar-benar sampai ke Bapak Ibu dan Bapak Ibu bisa langsung masuk ke aplikasi SHC. Kenapa harus pakai token? Karena ini menghindari adanya akun-akun palsu. Karena nanti takutnya ketika aplikasi ini ketika daftar tidak ada token yang dikirimkan ke apa ya istilahnya ke akses pribadi kita, itu nanti akan banyak orang menciptakan akun-akun palsu seperti itu. Nah, takutnya kalau ada akun palsu, mungkin suatu saat ada orang yang membutuhkan orang ini, ternyata itu akun palsu, nanti takutnya ada kriminalitas yang terjadi di sana. Termasuk Bapak Ibu, demi keamanan, kami meminta untuk memasukkan nomor identitas Anda, mungkin SIM atau mungkin KTP. Bagi adik-adik atlet yang mungkin masih SD atau SMP yang masih belum memiliki KTP, bisa dimasukkan apa ya nomor induk siswa, itu sementara itu juga nggak apa-apa. Tujuannya apa? Misalkan suatu saat nanti Bapak Ibu mengalami kendala atau ada perubahan status Bapak Ibu, misalkan ya, misalkan Bapak Ibu dari kecil statusnya masih atlet, begitu sudah dewasa berubah jadi atlet, dari atlet berubah jadi pelatih. Nanti pastinya akan menghubungi kami. Nah, menghubungi kami itu kami akan memastikan nomor KTP apa, misalkan nomor KTP Anda berapa, kita minta KTP Anda berapa, untuk memastikan apa, bahwa yang meminta perubahan itu adalah Anda sendiri, betul Anda sendiri, seperti itu. Mungkin nanti ketika pelayanan itu misalkan perubahan dari atlet ke pelatih, nanti kita melakukan video call, mungkin ditunjukkan KTP-nya, nanti dari admin SHC akan ngecek apakah nomor KTP yang dimasukkan waktu daftar di SHC itu sesuai dengan nomor KTP yang ditunjukkan di video call itu, misalnya gitu itu. Jangan takut Ibu Bapak, kemarin di banyak pelatihan sebelumnya tadi, sebelum yang kemarin itu banyak yang bertanya apakah nanti nggak berbahaya kalau kita memasukkan nomor KTP. Insya Allah kami jamin, kami sudah mendeklarasikan di aplikasi bahwa semua biodata termasuk seperti KTP, nomor KTP Anda itu tidak akan dipublikasikan ke pihak lain, sehingga yang dipublikasikan hanyalah profil Anda dan nomor WhatsApp Anda agar memudahkan komunikasi dengan orang lain. Mungkin itu Bu Eli jawabannya. Terima kasih Pak Abi. Ya, sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Bu Eli atas pertanyaannya dan juga jawabannya oleh Pak Abi. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan. Ini ada yang bertanya di chat juga, Mbak.
apakah tidak ada presensi nggih. Nah, ini nanti untuk presensinya mungkin kita sekaligus presensi di evaluasi yang nanti akan kita gunakan untuk penilaian penilaian kompetisi akun tadi dan nanti untuk digunakan sebagai pembuatan sertifikat. Nah, ini nanti atau langsung jelaskan saja kompetisinya, Mbak ya. Oh, ini tadi ada yang raise hand, Pak. Oh ya. Pak Trio, ya, Pak Ahmad Trio, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Abi mengenai lisensi perwasitan. Apakah jika kita mempunyai lisensi perwasitan itu bisa diupload atau diunggah di aplikasi SHC? Terus kemudian lisensi apa saja yang bisa diupload di aplikasi SHC? Jika bisa jika kita mempunyai aplikasi sertifikat itu bisa diketahui oleh orang lain gitu. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya menarik ya. Silahkan Pak Abi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, Mas Trio ya ini ya. Jadi begini Mas, apapun bisa diupload di aplikasi SHC. Entah itu lisensi, entah itu piagam, entah itu SK. Yang terpenting adalah Anda bisa bisa memilah lah. Oh, ini sesuai kok dengan yang yang saya butuhkan di SHC. Misalkan lisensi kan juga penting ya untuk menunjukkan pada orang-orang, aku loh misalkan pelatih, aku loh pelatih yang sudah berlisensi gitu. Atau mungkin atlet, aku loh atlet yang sudah pernah ikut di kejuaraan ini dan mewakili daerah ini, mungkin ada SK-nya dan lainnya, silakan dimasukkan. Tapi ya disesuaikan dengan kebutuhan di aplikasi SHC karena memang Anda sebagai pelaku olahraga ya mungkin berkas-berkas yang berkaitan dengan pelaku olahraga itu. Jangan sampai karena ini yang penting bisa diupload adalah foto JPG, nanti sertifikat tanah juga diupload, BPKB sepeda motor diupload, jangan. Itu tidak sesuai lah pastinya ya. Jadi apapun bisa yang berkaitan dengan olahraga dan dengan profesi Anda bisa diupload di aplikasi SHC ini. Nanti orang akan memilah. Masyarakat yang membutuhkan Anda atau melihat profil Anda nanti akan menilai, oh ternyata ini legalitasnya bagus orang ini. Oh, profil pendukung, berkas pendukungnya juga sangat istilahnya kredibel lah gitu. Sehingga itu nanti akan membranding Anda bahwa Anda seorang atlet yang memang diakui secara resmi dari pihak-pihak yang telah bekerja sama dengan Anda begitu. Begitu Mas Trio. Baik. Bagaimana Mas Trio atas jawabannya? Apakah ada feedback? Baik, terima kasih Pak. Sudah cukup jelas. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada dari kolom chat nih Pak. Saya izin bacakan dari Kak Mamluatus Zahirah. Assalamualaikum Pak Abi, saya Mamluatus Zahirah, siswanto dari UM. Izin bertanya apakah wajib mengupload lisensi pelatih dan wasit? Jika tidak punya, apakah boleh mengisi di bagian pengalaman atau sedang mengajar? Kemudian ada juga tambahan pertanyaan untuk batasan piagam yang diupload, apakah memiliki batasan? Terima kasih. Oh iya, Mbak Mamluatus ya. Izin bertanya apakah wajib mengupload? Tidak, tidak wajib. Tapi kalau Anda punya, kenapa tidak diupload begitu? Karena kita di sini kita mempublikasikan apa adanya kita. Kalau kita memang saat ini misalkan pelatih atau atlet yang belum memiliki mungkin legalitas atau berkas pendukung, ya apa adanya dulu aja. Tapi nanti ketika Anda mungkin diminta untuk mewakili daerah mana atau mewakili klub mana, tolong nanti bisa didokumentasikan, misalkan minta ke manajemen atau pengurusnya, Pak bisa nggak nanti saya SK ini biar bukti buat menjadi berkas pendukung saya sebagai atlet, nanti bisa diupload di SHC. Kalau sementara ini belum punya, tidak apa-apa, yang mungkin tergabung dulu agar kita tahu, oh ini ada atlet di sini. Nah nanti sambil jalan kita upload, misalkan habis kompetisi di mana dapat juara, ada piagam, kita upload. Oh kebetulan kita punya lisensi, sudah mengikuti penataran, kita upload kayak gitu. Jadi kita tidak hari ini harus selesai semua, enggak. Kita nanti akan berjalan sepanjang hidup kita, apa yang kita peroleh dari pencapaian kita sebagai olahraga,
kita dokumentasikan dan kita publikasikan di SHC ini. Kemudian jika tidak punya, apakah boleh mengisi di bagian pengalaman sedang mengajar? Boleh saja, kalau merasa itu memang relevan atau sesuai, silakan saja, nggak apa-apa gitu. Batasan piagam, nggak ada batasan, Mbak. 100 piagam pun penghargaan Anda, prestasi Anda bisa diupload di SHC. Jadi SHC ini tidak membatasi prestasi Anda. Begitu. Apapun yang Anda punya, keluarkan, tunjukkan di SHC biar orang lain tahu, oh Anda ini adalah atlet yang memang memiliki sejuta prestasi, misalkan kayak gitu. Nanti orang akan berpikir atau mempertimbangkan Anda untuk melayani Anda mungkin sebagai konsultasi atau memotivasi, entah itu memotivasi tim mereka atau memotivasi putra-putri mereka, kita tidak tahu. Banyak peluang ketika kita meng-share diri kita itu atlet ini dan memiliki sejuta berkas legalitas atau pendukung ini kayak gitu. Jadi tidak ada batasan. Cuman sepertinya ketika nanti bisa dicoba ya Bapak Ibu ya, dicoba misalkan kita mau upload prestasi kita, itu sepertinya dibatasi 5 foto saja yang bisa diupload. Misalkan satu contoh, saya juara sepak bola tahun ini, jadi saya hanya bisa mengupload 5 berkas yang berkaitan dengan sepak bola ini, juara prestasi di sepak bola ini. Misalkan saya nanti upload piagamnya, upload foto saya menerima piala, atau upload bersama tim, upload penghargaan yang diserahkan oleh misalkan dari presidennya atau direkturnya dan lain-lainnya, kayak itu maksimal 5. Tapi untuk prestasi berapa saja tidak ada batasan. Jadi misalnya satu prestasi diisi 5 berkas atau 5 foto pendukung. Kemudian prestasi berikutnya nanti 5. Prestasi ketiga nanti 5, 4, 5, dan seterusnya sampai sebanyak-banyaknya prestasi seperti itu. Begitu Mbak? Baik, terima kasih Pak Abi atas jawabannya. Kepada Kak Mamlatu Zairah, mungkin ada yang mau di feedbackkan atau sudah cukup? Baik, terima kasih Pak Abi untuk jawabannya. Iya, sama-sama. Baik, izin Bapak, ini ada pertanyaan lagi di kolom chat, apakah masih bisa kita bahas? Boleh, silakan Mbak. Baik. Ini dari Pak Ari Kurnia Sandi. Assalamualaikum Pak Abi, saya Ari Kurnia Sandi dari Bengkulu. Saya tidak ada lisensi kepelatihan khusus, namun hanya memiliki sertifikat seminar atau webinar saja. Apakah hal ini memenuhi kriteria untuk bisa menjadi kepelatihan? Hanya dapat melatih secara otodidak saja. Baik, saya jawab ya Pak Ari Kurnia. Boleh Bapak, tidak ada batasan. Walaupun Bapak tidak punya lisensi, diupload saja. Karena gini, kita di lapangan itu menjumpai banyak pelatih yang tidak berlisensi tapi prestasinya banyak-banyak Bapak. Begitu. Jadi apa adanya diri kita publikasikan saja. Nanti masyarakat yang akan menilai atau pelaku olahraga yang lain yang akan menilai. Mungkin saja Anda tidak punya lisensi atau sertifikat dan lain-lainnya, tapi Anda prestasinya banyak misalnya. Misalkan prestasi Anda ada berapa sudah, misalkan kalau Anda jadi pelatih atau atlet, ada berapa prestasi yang dicapai, misalkan nanti ada klub yang tertarik dengan Anda, bisa saja nanti Anda ditarik oleh klub itu, tapi dibiayai atau dibantu untuk mengikuti penataran, kan alhamdulillah gitu. Jadi ada banyak kesempatan. Apapun yang ada dari diri Anda, tunjukkan di aplikasi SHC ini. Nanti akan muncul berbagai peluang. Kalau kita hanya berdiam diri saja, misalkan punya sertifikat prestasi kejuaraan cuma disimpan di dalam almari, ya nggak ada orang yang tahu. Tidak akan ada orang yang melihat potensi kita. Tapi kalau kita mau mengflorkan kepada publik, oh ini loh dia punya prestasi ini, mungkin saja klub atau pelaku olahraga yang membutuhkan Anda akan menilai, oh orang ini ternyata mempunyai kompetensi sebagai pelatih dan kita lihat saja prestasinya banyak gitu. Ternyata itu menjadi kelebihan, tapi kekurangannya dia belum punya lisensi. Gampanglah nanti kita bisa ikutkan dia menatar, kan bisa saja. Sehingga nanti biar masyarakat yang menilai. Jadi apa adanya kita, apa yang kita punya kita publikasikan di aplikasi ini agar nanti banyak bermunculan peluang-peluang yang bisa memberikan manfaat pada diri kita. Begitu.
Jadi Baik, tidak perlu ragu Pak Ari ya. iya. Yang penting bergabung dulu ya Pak, menjadi Iya, bagian betul. dari SHC. Benar-benar. Kami persilakan kepada Pak Ari, apakah ada yang mau di-feedback-kan atau sudah cukup? Baik, sepertinya cukup ya. Selanjutnya ada dari Bapak Agung, menindaklanjuti soal lisensi pelatih itu kalau dalam perlombaan cabur resmi, setahu saya itu sebagai syarat utama. Terus bagaimana Pak Abi? Nah, Pak Agung, jika memang itu apa lisensi sebagai pelatih itu ya tidak ada salahnya juga gitu. Tapi kita terlepas dari itu semua, terlepas dari apa ya istilah perlombaan itu kita tidak akan membatasi Bapak Ibu. Tapi seiring jalan misalkan Bapak Ibu ingin ingin mengikuti lomba dan mengharuskan lisensi ya saya harapkan Anda mengikuti peraturan dari panitia perlombaan itu. Tapi kalau dari SHC kita tidak membatasi siapapun silakan bergabung. Bahkan pelatih yang mau belajar baru belajar pun silakan bergabung. Nanti seiring berjalannya waktu ketika mendapat lisensi diupload. Karena hasil itu tidak hari ini, tapi hasil itu nanti di masa depan. Hasil masa depan itu apa? Apa yang kita peroleh dari sekarang ini sedikit demi sedikit yang kita kumpulkan nanti di akhir akan menjadi banyak seperti itu. Sehingga kalau memang ini kan kasusnya Pak Agung kan harus memiliki lisensi ketika mengikuti perlombaan ya silakan itu diikuti peraturan di panitia. Tapi kalau dari SHC kita tidak membatasi siapapun yang pelaku olahraga silakan. Bahkan olahragawan pun silakan. Masyarakat luas pun juga silakan bergabung di SHC tidak masalah. Karena banyak gini ya, Bapak Ibu kita bisa sepakati kembali bahwa olahraga itu tidak melulu tentang prestasi. Ada olahraga kesehatan, ada olahraga rekreasi. Ketika nanti olahragawan yang tujuannya hanya untuk rekreasi ternyata Anda bina, mungkin orang-orang yang di luar sana yang pengen berolahraga dengan tujuan merefresh pikirannya, pengen rekreasi, karena melihat temannya ternyata hasil bimbingan dari Anda, bisa saja nanti orang lain itu akan mencari Anda untuk membimbing dia juga gitu. Karena olahraga ini tidak hanya melulu ke prestasi saja, ada olahraga kesehatan. Mungkin saja Anda melatih orang-orang yang dalam pemulihan kesehatan atau mungkin membantu anak-anak balita untuk aktif motoriknya, itu bisa saja nanti. Bisa saja. Jadi banyak kemungkinan yang bisa kita dapat di sini dengan mempublikasikan apa yang sudah kita lakukan. Harapannya ya itu tadi kalau kita sudah mempublikasikan kita akan dilirik banyak orang dan orang itu akan mudah menyesuaikan. Oh, orang ini ternyata sesuai dengan kebutuhan saya gitu. Kalau sesuai nanti kita cari, kita hubungi, kita minta bantuan, kita berikan penghargaan begitu. Begitu Pak Agung. Baik, terima kasih Pak Abi. Kepada Pak Agung, apakah ada feedback atau sudah cukup? Baik, sepertinya sudah cukup ya. Lalu ini ada juga pertanyaan secara direct message nih Pak dari Bu Eli Mulyawati SPD MPD. Bolehkah saya sosialisasikan ke teman-teman tentang aplikasi ini? Kebetulan saya sebagai pengurus di Pengcap dan di Bapopsi Kota. Bu Eli, alhamdulillah kalau memang berkenan Ibu untuk mempublikasikan Ibu. Memang harapannya kami melakukan workshop dan webinar ini karena kita kemas dengan workshop memang nanti ada hal-hal yang dikerjakan oleh Bapak Ibu. Tapi selain itu kita juga ingin mempublikasikan aplikasi ini kepada orang lain. Kemarin juga sudah banyak Ibu yang ingin kerjasama dengan kami dari KONI Surabaya. Katanya nanti ya Mas, nanti kita buat sosialisasi dari Gresik juga ada. Kemarin juga sudah kerjasama dengan KONI Bengkulu yang istilahnya dihubungkan dengan Bapak Septian dosen dari Universitas Bengkulu. Kita sudah melakukan sosialisasi di Bengkulu juga, sehingga nanti ketika Bu Eli memang berkenan, alhamdulillah Ibu, insya Allah apa yang Ibu sharekan kepada orang lain nanti juga akan bermanfaat bagi orang lain, dan apa yang kita berikan kepada orang lain bermanfaat, insya Allah nanti pahalanya juga untuk Ibu. Nanti jika Ibu memang misalnya
kesulitan untuk menyampaikan kepada mereka, silakan nanti kita sepakati mungkin eh, saya membantu untuk memberikan pengarahan atau penjelasan terkait aplikasi ini. Silakan Ibu nanti bisa menghubungi saya langsung. Nanti kita atur waktunya kapan begitu. Begitu Ibu. Ya, terima kasih Pak Abi. Iya Ibu. Siap-siap. Jadi belum di aplikasinya sudah terjalin ya Pak relasinya ini. Masya Allah Iya. sekali workshop nasional kali ini. Selanjutnya ada Kak Mamulatus Zahirah yang semangat sekali izin bertanya lagi Pak Abi, jika pemilik Iya. akun memiliki kemampuan atau lisensi lebih dari satu, apakah harus memiliki 2 akun Pak? Terima kasih. Tidak perlu Mbak. Kemampuan atau lisensi lebih dari satu. Ini maksudnya apa ya? Misalkan atlet atau pelatih lisensinya ada 2 gitu ya? Tidak perlu, tidak perlu. Jadi memang satu akun untuk satu orang. Nah itu nanti misalkan ya lisensinya satu contoh ada ya teman-teman kita itu melatih basket tapi juga melatih sepak bola itu ada. Kalau memang Anda pengen mempublikasikan ya silakan saja, nggak apa-apa. Nanti suatu saat ingin membutuhkan, tapi karena kita sifatnya kecabangan, di status cabang olahraganya harus salah satu yang dimasukkan gitu. Misalkan basket ya basket, kalau sepak bola ya sepak bola. Tapi kalau lisensinya ada lebih dari satu, silakan bisa diupload dua-duanya juga boleh. Nanti masyarakat yang akan menilai. Atau mungkin ini yang dimaksud lisensi lebih dari satu itu gini ya, mungkin lisensi C, kemudian punya lisensi B, ya diupload aja nggak masalah. Itu nanti masyarakat akan menilai, oh ternyata orang ini lisensinya banyak. Misalkan seperti saya ini di basket punya lisensi pelatih C, punya juga lisensi pelatih B. Walaupun itu sudah sudah expired, tetap saya upload. Kenapa? Masyarakat akan menilai, oh pelatih ini ternyata sudah melalui penataran. Pastinya ngelatihnya pun juga dipengaruhi dari hasil penatarannya itu. Nanti akan dinilai oleh masyarakat sendiri. Tapi tetap satu akun saja yang bisa berjalan. Begitu. Kecuali kalau Anda mau pengen buat 2 akun ya silakan, berarti pakai 2 nomor jadinya. Karena satu nomor hanya bisa digunakan untuk satu nomor saja. Begitu, Mbak. Baik, semoga terjawab ya Kak Mamulatus Zaira. Atau mungkin nanti ke depannya SHC bisa upgrade ya Pak untuk kasus-kasus seperti ini bisa jadi bisa 2 akun gitu ya. Ya, mungkin saja nanti lihat kita selain melihat kebutuhan di masyarakat, kita juga harus mengkaji juga kebijakan-kebijakan di negara kita. Begitu. Baik, benar-benar. Wah, ini ada dari Pak Ardiansyah. Salam Igornas buat Bu Eli, salam dari Kap Labusel. Nah, ini juga udah menghubungkan lagi ya. Baik, baik. Kemudian juga ada tambahan feedback dari Pak Agung. Mungkin itu tepatnya untuk bukan yang prestasi, nggih Pak Abi, karena kalau yang olahraga prestasi diwajibkan punya, soalnya dalam pelatihan kita diberikan banyak ilmu, bukan cuma melatih, tapi juga memahami karakter atlet. Begitu nggih Pak? Ya, bisa saja begitu Pak Agung. Jadi yang pasti apa adanya kita, kalau di SHC ini apa adanya kita tunjukkan. Apa kelebihan kita, apa yang kita miliki, publikasikan. Nah itu nanti ketika Bapak Ibu mengikuti di kejuaraan atau di kompetisi perlombaan yang lain, itu ya diikuti saja peraturan dari panitianya. Begitu. Kalau dari SHC kita tidak pernah membatasi. Teman-teman yang baru masuk latihan jadi atlet pun, ayo silakan. Karena kita tidak tahu, sekarang tidak bisa apa-apa, tapi nanti 5 tahun, 10 tahun ternyata tergabung di timnas, itu kan nggak tahu, makanya kita gabung aja sekarang gitu. Siapa tahu nanti seiring berjalannya waktu kita memiliki prestasi, kita memiliki pengalaman, ya kita upload di sini biar nanti bisa menjadi bekal kita di masa tua. Misalkan di masa tua kita atlet itu kan terbatas waktu ya Bapak Ibu ya, karena kita itu menampilkan talenta itu kan menggunakan otot kita ya. Nah otot itu semakin tua kan semakin melemah, tapi pengalaman kita kan melekat sampai tua nanti. Nah, itu nanti bisa kita sharekan ke generasi-generasi atau masyarakat yang membutuhkan kita terkait pengalaman-pengalaman itu. Nah, melihat pengalamannya dari mana? Ya apa yang kita peroleh di masa muda dulu,
prestasinya apa saja, piagam apa saja, seperti itu bisa di-share di SHC sehingga masyarakat bisa menilai kebutuhannya. Begitu Mbak Faiza? Baik, sebagaimana quotes di buku Sido ya Pak, pengalaman adalah guru terbaik. Betul. Ya, ada salam juga nih Bu Eli ini fansnya banyak ya. Salam Igornas dari Uni Cilogon, katanya Kak Uni Taskia. Baik, nampaknya sudah tidak ada yang ingin bertanya ya, Bapak Ibu dan teman-teman peserta semuanya. Terima kasih atas antusiasmenya di sesi diskusi dan tanya jawab. Kita akan menuju ke sesi selanjutnya, yakni penyampaian kompetisi akun peserta terbaik. Untuk itu, waktu dan layar kami persilakan kembali kepada Pak Abi Fajar Fatoni, SPD MPD, dipersilahkan. Oke, sebentar Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, ini agar Bapak Ibu semangat dan pastinya apa ya, ini merupakan apa ya, bentar, ini kok bisa hilang ya? Iya Pak, tertutup. Iya, tertutup. Ini aja. Sini. Nah, agar Bapak Ibu termotivasi dan semangat untuk apa mempublikasikan profil Bapak Ibu, mengupload semua potensi-potensi yang sudah diraih oleh Bapak Ibu, kita nanti akan memberikan hadiah kepada 2 akun terbaik yang mendaftar di workshop hari ini. Makanya ini kita katakan workshop, kenapa? Karena nanti akan ada yang Bapak Ibu kerjakan selama 2 minggu ini. Kita berikan kesempatan selama 2 minggu ini, nanti Bapak Ibu bisa menambahkan, yang pertama pastinya daftar dulu di SHC, buat akun di SHC, kemudian memasukkan semua berkas-berkas, profil, prestasi-prestasi, kemudian bisa mengajak teman-teman yang lain untuk daftar SHC. Nah, nanti kalau teman-teman yang lain sudah mendaftar di SHC, biar bisa kita nilai, Bapak Ibu bisa berrelasi di SHC. Nanti dicari akunnya teman-teman Bapak Ibu, kemudian berrelasi dengan Ibu di SHC. Ya ibaratnya seperti di Facebook, di Instagram, saling follow memfollow seperti itu, agar daftarnya ada di situ, di daftar relasi Bapak Ibu. Nah, nanti 2 akun terbaik ini nanti masing-masing akan mendapatkan Rp500.000, 1 juta dibagi 2 akun terbaik. Aspek yang dinilai itu nanti adalah ini. Yang pertama adalah jumlah unit pada profil yang ditampilkan. Nah, di profil itu tadi kan ada nama, foto profil, cabang olahraga, alamat, dan sosial media ya. Sosial media mana saja yang diupload, yang diintegrasikan seperti itu. Nah, nanti misalkan namanya sudah jelas, fotonya juga sudah ditampilkan, kemudian cabang olahraga juga sudah diisi, alamat juga sudah diisi. Berarti poinnya kan 1, 2, 3, 4. Nah, 4 itu nanti dikalikan 2. Nah, total skornya berarti di sini 8. Kemudian untuk prestasi, ada prestasinya berapa saja. Prestasinya ada berapa yang ditampilkan di SHC. Misalkan ada 5, berarti 5 kali 1, 5. Atau 10 dikalikan 1, 10. Atau mungkin 20 kali 1, 20. Silakan. Kemudian jumlah berkas legalitas, misalnya punya lisensi, punya sertifikat atau piagam dan lain-lainnya. Contoh misalnya 7 dikalikan 1, 7. Dan seterusnya sampai berapapun kita tidak akan membatasi. Nanti yang terbaik nanti yang kita kita sepakati sebagai akun terbaik dan mendapatkan door prize ini. Nah, kemudian ini yang bobot nilainya terbesar ini adalah jumlah relasi yang terhubung ditampilkan. Misalkan Bapak Ibu menghubungkan dengan para pelatih Bapak Ibu, atau teman-teman atlet Bapak Ibu sendiri, atau klub-klub Bapak Ibu sendiri, nanti dikalikan 3. Misalkan
pelatihnya ada 5, atlet yang terhubung juga 5, klubnya ada 2, 12 kali 3 berarti berapa? 12 kali 3, 36. Nah, nanti di total terbanyak berapa gitu. Nah, kenapa kami relasi ini skornya banyak? Karena nanti kalau kita yang prestasi ini yang banyak, nanti apa ya istilahnya yang kurang fair. Karena di SHC ini tidak semuanya atlet-atlet yang sudah memiliki prestasi. Atlet-atlet yang baru memulai pun juga boleh. Kalau dia punya teman atlet ya diajak relasinya, diajak di SHC biar sama-sama tahu SHC dan mempublikasikan profil mereka sendiri. Makanya ini bobotnya yang jumlah relasi ini paling besar karena harapannya nanti bisa mengajak teman-teman yang lainnya. Begitu. Nah, nanti selama 2 minggu ini ya, 2 minggu ini berarti ini tanggal 25, mungkin tanggal 15 atau 15, 7. Nanti kita hitung pokoknya dari 2 minggu ini nanti kita nilai, kemudian nanti Bapak Ibu setelah memiliki akun atau sekarang bikin akun, nanti kita akan kirimkan form online melalui Google Form, nanti Bapak Ibu bisa mengisi di sana nama akunnya apa. Nah, di form itu nanti tolong dipastikan nama akunnya atau nama lengkap Bapak Ibu istilahnya dipastikan benar. Karena dari form online itu nanti akan menjadi acuan kita untuk membuat sertifikat dan juga untuk melihat akun di SHC-nya. Jadi dipastikan namanya benar di pengisian form itu nanti sehingga kita akan mudah untuk melakukan penilaian dan pembuatan sertifikatnya. Begitu Mbak Faiza. Baik Pak, formnya nanti di-share di grup WA ya Pak ya? Ya, di grup WA nanti akan kita share. Baik, terima kasih untuk waktu dan pemaparan materi serta penyampaian kompetisi akun terbaik. Jadi sayang sekali ya kalau misalnya dilewatkan karena juga hadiahnya lumayan. Silahkan Bapak Ibu nanti berlomba-lomba membuat akun terbaik. Semoga apa yang sudah dibagikan oleh narasumber kita, oleh Bapak Abi bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dan teman-teman peserta yang sudah aktif bertanya dan juga mengikuti workshop nasional ini sampai akhir. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara workshop nasional. Semoga sehat selalu dan bisa bertemu di kesempatan lain. Saya selaku MC dan mewakili seluruh panitia yang bertugas, memohon maaf jika ada yang kurang berkenan selama pelaksanaan workshop nasional ini. Untuk menutup, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Nanti jangan lupa dicakep-cakepin ya. Jalan-jalan ke Salatiga. Cakep. Pulangnya beli es batu. Cakep. Terus semangat para pelaku olahraga. Saya pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Abi. Ya, terima kasih. Nah, ini kurang keren. Kenapa Mbak? Kok kayaknya bingung gitu? Iya, aku lagi cari pelatih tenis nih buat aku. Oh, pakai SHC aja Mbak, Sport Human Connection. Pas banget, aku udah punya aplikasinya. Oke, langsung kita klik aplikasi SHC-nya. Seperti ini, kita lakukan pencarian untuk pelatih tenis. Nah, ini kan banyak banget nih list yang sudah direkomendasikan oleh SHC. Nah, ini Mbak salah satunya. Tuh lihat, dia sudah punya lisensi Mbak. Wah, lengkap ya? Lengkap banget. Terus? Wah, prestasinya juga banyak loh Mbak, dan bagus. Kalau aku ingin menghubungi beliau, bagaimana? Mbak langsung klik aja tombol WhatsApp di sini. Oke, kita klik. Sudah deh. Oke, coba ya. Oke. Download aplikasi SHC dulu, Mbak. Kami memahami kebutuhan para pelaku olahraga di era digital seperti saat ini. Sport Human Connection adalah jejaring komunikasi dan informasi bagi insan olahraga. Sport Human Connection dikembangkan dengan harapan supaya para pelaku olahraga dapat mempromosikan profesi dan kompetensinya kepada
kepada seluruh masyarakat dan juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi seputar pelaku olahraga jika memerlukan jasa di bidang keolahragaan. Setelah menggunakan aplikasi SHC, banyak feedback yang saya dapatkan dari aplikasi ini. Calon atlet dan orang tua dapat menghubungi saya langsung. Permintaan bimbingan latihan pun berdatangan. Menurut saya, SHC sangat membantu profesi saya sebagai pelatih bola basket. Saya mengenal Coach Daniel itu melalui aplikasi SHC. Awalnya saya tahu ada pemain timnas Indonesia Putri berasal dari Kota Malang bernama Lady. Setelah saya telusuri menggunakan aplikasi SHC, ternyata mulai kecil Lady dilatih oleh Coach Daniel. Langsung saja saya hubungi Coach Daniel dan saya meminta saran untuk bergabung di klub. Saya direkomendasikan untuk bergabung di Bima Sakti Basketball Academy, tempat di mana Coach Daniel melatih. Ternyata di Bima Sakti banyak pelatih yang berkompeten. Karena ada dari mereka merupakan mantan pemain timnas, mantan pemain liga profesional, dan mantan pemain kampus nasional. Dan kebetulan juga Lady berlatih di Bima Sakti. Ya, berkat aplikasi SHC, anak saya berada di sini. Dan saya banyak mengenal orang yang berpengalaman di bidang bola basket. Saya menyarankan para pelatih olahraga, atlet, dan juga klub olahraga untuk mendaftar